Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada hari ini tentang aku rindu ke majelis ilmu. Para jamaah rahimakumullah, kenapa kita yang sudah ngaji ya, yang sudah lama ngaji atau yang baru ngaji, itu kalau kajian libur ya, beberapa hari, beberapa pekan, apalagi sampai berbulan-bulan bahkan tahunan, itu perasaan kita kayaknya ada yang kurang dalam hidup ini, kayaknya ada yang kurang. Anak yang setiap hari mengajarkan ilmu ya di pondok pesantren, ketika libur itu kayaknya ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, mungkin antum juga mengalami hal yang sama. Ya, ketika pandemi, di awal-awal pandemi itu tidak ada kajian sama sekali. Ya, ada kajian, tapi kajian online itu pun tidak banyak. Jadi orang yang sudah terbiasa mendalami ilmu dan dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu, niscaya dia akan terus butuh untuk menambah ilmu dan tetap semangat membekali diri dengan ilmu di sepanjang hidupnya. Orang yang baru ngaji, masya Allah semangat sekali datang ke majelis ta'lim. Apalagi orang yang sudah lama ngaji, terus ya berusaha untuk menambah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenal sangat luas ilmunya, sangat dalam ilmunya, terus meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang luas ilmunya, untuk berdoa meminta kepada Allah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allah tidak nyuruh minta tambahan yang lain, bukan Rabbi zidni malan, Rabbi zidni baitan, sayyaratan, atau mungkin zaujatan. Wahai Rabbku, tambahkanlah hartaku, rumahku, mobilku, istriku ya. Allah tidak nyuruh yang seperti itu. Yang Allah suruh, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Kata para ulama, seandainya tidak ada dalil yang lain dari Al-Quran maupun Sunnah tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini, maka ayat ini sudah cukup menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak ilmu.
dan tetap semangat membekali diri dengan ilmu hatta yablugha bi sahibihi ilal jannah. Terus ya, selama kita masih hidup terus membekali diri dengan ilmu sampai ilmu itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan atau dengan ilmu yang didengarnya sampai tempat berakhirnya adalah surga. Sampai dia meninggal, orang mukmin tidak pernah kenyang dengan yang namanya kebaikan, dengan yang namanya ilmu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebutuhan terhadap ilmu dan keinginan untuk memperolehnya sebagai konsekuensi iman dan sifat orang yang beriman. Kalau kita beriman, konsekuensinya kita terus menuntut ilmu, kita terus berusaha untuk menambah ilmu, menambah kebaikan. Dan ini ciri khas orang mukmin. Ciri khas orang mukmin, la yasba'al mu'min. Orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan ilmu dan dengan kebaikan yang didengarnya sampai ilmu itu akan mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim membawakan sejumlah asar tentang semangat para salaf, ya, salafus saleh dalam menuntut ilmu. Di antaranya dari Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ia berkata, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Sesungguhnya aku menuntut ilmu sampai aku dimasukkan dalam kubur, sampai meninggal. Bukan sampai selesai kitab. Oh, kalau kitab ini sudah selesai, sudah tidak belajar lagi. Tidak seperti itu. Wasu'ilal Hasan anir rajul lahu samanuna sanatan. Al Hasan pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang sudah berumur 80 tahun. Apakah ia masih pantas menuntut ilmu? Kata Al Hasan, jika ia masih hidup, maka ia masih pantas mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat. Dalam menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Ustaz, anda sudah tua Ustaz, umur anda sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tidak ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, kita masih layak untuk menuntut ilmu. Ada enggak di sini yang sudah 80 tahun? Ada? Kalau ada nanti dikasih hadiah. Enggak ada. Masya Allah. Berapa tahun Pak? Berapa tahun? Wah, Masya Allah, 82 tahun. Toib, anak kasih hadiah. Tapi hadiahnya buku Pak ya. Tolong Pak. Yang masih muda enggak dapat ya. Tayyib, wakila libni Bustam ma asaddu hirsika alal hadis. Pernah dikatakan kepada Ibnu Bustam, kenapa engkau sangat semangat dalam mencari hadis? Kata Ibnu Bustam, awama uhibbu an akuna fi qitari ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sekali masuk dalam deretan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat mencari hadis ya. Dahulu
Ada salah seorang salafus soleh, salah seorang sahabat yang rela pergi melakukan perjalanan selama sebulan hanya untuk mencari satu hadis. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan, jadi 2 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Ya, kalau sekarang antum tidak usah pergi, antum di rumah aja tinggal buka HP, antum bisa dapat ratusan hadis, ya ribuan hadis. Dulu para jamaah, dulu itu fasilitas kurang, ya. Tapi kalau kita lihat ilmu orang-orang dulu itu lebih luar biasa daripada ilmu orang-orang sekarang. Seharusnya kita lebih jago dari mereka, ya atau tidak? Karena fasilitas kita terpenuhi, kitab-kitab banyak, yang versi Arab yang sudah diterjemahkan. Ya, kemudian juga di dunia maya untuk bisa cari hadis. Seharusnya kita lebih pintar dari mereka. Kenapa mereka bisa lebih pintar dari kita? Kenapa? Dengan fasilitas yang terbatas. Kenapa? Karena kita kurang semangat. Ya, kalau mereka semangatnya luar biasa. Kalau kita kurang semangat, ya hujan aja nggak berangkat, ya hujan nggak berangkat taklim, aduh Ustadz hujan. Nanti kalau cuaca panas, aduh Ustadz panas Ustadz. Ya, cuaca sejuk kita lalai, kita tidak berangkat, kita di rumah. Ya, terus kapan kita mau belajar? Wa idza kanatil hikmatu dalatal mu'min fal wajibu alaihi ay yabhasa anha. Apabila hikmah atau ilmu diibaratkan barang yang berharga, ya antum bayangkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, barang yang sangat mewah, yang hilang dari seorang mukmin maka dia pasti mencarinya. Siapa yang pernah kehilangan barang mewah? Antum akan cari, antum pasang iklan, antum tidak bisa tidur karena antum mikir barang tersebut, aduh itu barang berharga sekali, barang mewah sekali. Apabila seorang mukmin kehilangan ilmu, maka dia seperti orang yang kehilangan barang yang sangat berharga. Ya, maka kita kangen, ya kita rindu dengan ilmu. Fa idza wajadaha qarra qalbuhu wa farihat nafsuhu. Apabila dia mendapatkannya, maka hatinya senang dan jiwanya bersukaria. Alhamdulillah ana sudah dapat barang ana. Harusnya seperti itu. Alhamdulillah kajian sudah mulai lagi. Ya, kita senang. Jadi tidak hanya sekedar rindu. Ya, rindu kemudian kalau ada majelis ta'lim antum datang majelis ta'lim. Di antara wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku duduklah di hadapan para ulama. Wazahim birukbataik, mendekatlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Masya Allah, dulu itu orang kalau datang ke majelis ta'lim datangnya awal karena mereka mencari tempat yang paling depan. Ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendekat dengan para ulama. Ada sebagian orang udah datangnya awal tapi dia duduknya paling belakang. Udah paling belakang, di belakang tiang lagi, sembunyi-sembunyi, ya. Takut ditunjuk sama ustadznya. Mendekatlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyillahul ardal maitati biwabilis sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia dengan cahaya hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang deras. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kematian mendatangi Mu'ad bin Jabal, Mu'ad berkata, "Marhaban bil maut."
Selamat datang kematian. Selamat datang tamu yang datang dengan suatu keperluan. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun ahabbal baqa' fid dunya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwasanya aku tidak suka menetap di dunia untuk berjalan di sungai-sungai dan menanam pohon. Akan tetapi aku suka menetap di dunia untuk merasakan kepayahan di malam yang panjang, untuk sholat malam, untuk begadang, dan untuk merasakan haus di bawah terik matahari pada hari yang sangat panas untuk menuntut ilmu. Mu'adz bin Jabal senang untuk hidup di dunia karena menuntut ilmu. Kalau seandainya ya umur anak masih panjang, masih beberapa tahun lagi, anak akan habiskan untuk menuntut ilmu, bukan untuk bersenang-senang. Wali muzamahatil ulama birrukabi fi hilakiz zikri, dan untuk mendekati para ulama dengan lutut-lutut di halakoh-halakoh zikir atau halakoh-halakoh ilmu. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu pernah berkata, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang senantiasa dikatakan alim, orang yang berilmu selama dia belajar, selama dia masih belajar. Apabila dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Apabila dia meninggalkan belajar, sudah tidak mau belajar lagi, dan ia merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, maka ia adalah orang yang paling bodoh. Anak sudah hatamkan kitab ini, anak sudah hatamkan kitab itu, untuk apa lagi anak belajar? Cukup. Dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, antum melihat ustadz-ustadz kita, antum melihat para ulama, masya Allah ya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ya, beliau punya karya banyak sekali. Ketika beliau meninggal, itu masih banyak karya-karya beliau yang belum dicetak, banyak sekali. Ya, sempat difoto kemudian disebarkan ke WhatsApp, ya, ke Facebook. Semangat, udah berilmu tetap semangat. Antum lihat ustadz-ustadz kita, antum jangan mengira ustadz-ustadz itu tidak belajar. Justru mereka belajar tiap hari belajar, buka kamus, ya, kadang buka maktabah syamilah, sama-sama belajar. Karena ketika ngajar itu kan butuh persiapan. Ya, ada seorang ustadz, kalau dia persiapkan khutbah Jumat itu sepekan sebelumnya. Ya, kalau kita kan wah nanti seharilah, hari Kamis ya persiapan. Dia tidak, sepekan. Bahkan Syekh pun demikian ternyata ya. Syekh ketika menyampaikan khutbah Jumat itu dia tulis dulu. Dia persiapkan selama sepekan. Jangan sampai salah dalam menyampaikan. Ilmu itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustadz pun belajar. Ada yang sampai anda dengar cerita itu, dia sudah nggak sempat makan lagi, sampai disuapin sama istrinya. Ya, ketik buka buku, istrinya suapin. Ya, nggak terasa sudah habis 2 piring. Ya. Wa hakaza yata'akkadu aw yuta'akkadu ala talibil ilmi ay yaj'ala himmahu al-awwal talabal ilmi. Demikianlah sangat ditekankan bagi penuntut ilmu untuk menjadikan himmahnya, semangatnya yang pertama, yang utama menuntut ilmu, dan senantiasa minta tambahan ilmu. Terus semangat minta tambahan ilmu. Antum berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Selalu giat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis ulama dan menelaah kitab-kitab ilmu serta berusaha menguasainya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, yang bagi Allah yazal mujtahidan
fi istighal bil ilmi qira'atan wa iqra'an. Hendaknya seorang penuntut ilmu senantiasa bersungguh-sungguh menyibukkan dirinya dengan ilmu, baik dengan dibaca atau dibacakan. Kita kalau baca sirah para ulama, biografi para ulama, Masya Allah, ada yang ketika buang hajat pun dia tidak mau sia-siakan. Dia masuk dalam toilet, dia suruh orang bacakan dari luar, dia dengarkan. Sampai seperti itu, dia rajin baca, dan dia juga punya murid-murid yang membacakan hadis untuknya. Anak teringat, anak punya teman dulu di Madinah ya, orang Aljazair. Ia rajin baca. Biasa kita kalau ba'dal asar ya, itu ada bis dari kampus ke Masjid Nabawi. Kadang dapat tempat duduk, kadang kita berdiri. Itu dalam bis pun dia terus baca. Dia pernah ngajak kita ke kamarnya. Dia nunjuk, itu kitab-kitab yang ada di lemari itu anak sudah baca semuanya, sudah khatam. Masya Allah, banyak sekali ya kitab-kitab yang sudah dia khatamkan. Semangat membaca. Ya, kalau kita bandingkan diri kita, sudah berapa kitab yang kita khatamkan? Nah, sudah berapa? Ada yang semangat menulis, Masya Allah. Orang nulis ya, itu pasti baca. Kalau orang baca belum tentu nulis, tapi kalau orang nulis pasti baca. Wa mutala'ah wa ta'liqan, semangat menelaah dan memberikan ta'liq. Ketika baca ada ta'liq, ada catatan kaki. Ya, tidak hanya sekedar baca, ada faedah-faedah kemudian dicatat. Wa mubahasah wa muzakarah wa tasnifan, semangat membahas, muzakarah dan menulis. Wala yastankifu min at-ta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin aw nasabin aw suhratin. Seorang penuntut ilmu tidak boleh sombong untuk belajar dari orang yang di bawahnya, yang mungkin dari segi umur, baik umur, nasab ataupun popularitasnya. Ada sebagian orang tua dia tidak mau belajar sama anak muda. Ya, belajar tahsin ya. Diperbaiki bacaannya, yang ngajar lebih muda. Akhirnya, oh ini salah Pak bacaannya, dikoreksi, tersinggung ya orang tuanya. Akhirnya udah enggak pernah datang lagi. Ya, ada yang enggak mau ngaji kecuali sama ustadz-ustadz yang terkenal. Ustadz-ustadz yang populer. Wah, ini ustadz enggak terkenal ini. Ini ustadz lokal. Dia mau belajarnya sama ustadz-ustadz yang terkenal saja. Para jamaah rahimakumullah, tadi ana sudah sampaikan, ilmu itu ya diibaratkan barang yang sangat berharga. Kalau barang itu hilang, kemudian antum temukan di mana saja, antum akan ambil barang tersebut. Antum, wah, antum tidak terkenal, ana tidak mau ngambil barang ana dari antum. Apakah seperti itu? Kan tidak. Dimanapun barang yang berharga yang hilang antum dapatkan, antum akan ambil, walaupun dari pengemis, walaupun dari orang yang miskin, dan seterusnya. Ilmu seperti itu kita ambil dari siapa saja, dari orang-orang yang berilmu. Tentunya kita lihat, bahkan ia tetap semangat mengumpulkan faedah dari orang-orang yang memilikinya. Imam Nawawi juga menjelaskan, di antara adab menuntut ilmu yang sangat ditekankan, ayyakuna harison ala ta'allum. Hendaknya penuntut ilmu semangat untuk menuntut ilmu, menekuninya. Dia keluar sebentar cari makan, minum, punya keperluan, tunaikan hajat, dia ke belakang, sudah, setelah itu dia belajar. Ya, bahkan ada di antara mereka yang tidak mau tidur. Ada yang setelah selesai belajar, ini sudah capek, sudah lelah, dia tidur di meja. Kenapa dia tidur di meja? Supaya nanti dia bangun lagi. Ya, di malam hari bangun, baca lagi, capek, tidur lagi. Tidur di meja, dia tidak tidur di kasur. Kalau dia masuk kamar, tidur di kasur udah tidak bangun.
Ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kalau bangun dari tidurnya itu di perut beliau ada bekas tikar. Ya, antum yang susah bangun malam, antum jangan tidur di tempat-tempat yang empuk. Ya, kalau dulu Nabi, masya Allah, badannya bertanda. Kalau kita zaman sekarang bukan badan yang bertanda, tapi kasurnya ya yang bertanda. Saking empuknya ya, saking lembutnya. Nah kita susah bangun malam. Ada yang waliyazubillah ya subuhnya kesiangan dan seterusnya. Ya tidur di kursi, tidur di meja, bangun murojaah lagi, kemudian capek istirahat lagi, bangun terus seperti itu, dihidupkan ya malamnya dengan ilmu. Wala yuhammil nafsahu ma la yutik makhafatan minal malal wa diya ma hasala, dan tidak membebani dirinya dengan apa-apa yang ia tidak mampu karena khawatir jenuh dan mengabaikan apa yang telah dia dapatkan. Sebagian yang lain gulu, berlebihan, dia tidak mau belajar kitab-kitab kecil, dia mau belajar kitab-kitab besar. Apa ini kitab-kitab kecil? Ini untuk anak-anak kecil. Dia mau belajar yang berjilid-jilid, tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya tidak paham, bosan, jenuh, kemudian dia meninggalkan menuntut ilmu. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari kutaib ya, kitab-kitab kecil, mulai dari dasar-dasar. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal, tentu hal ini berbeda sesuai perbedaan manusia dan kondisi. Para jamaah rahimakumullah, wa hakaza yanbaghi li talibil ilmi ayyulazimal jidda wal ijtihad. Demikianlah hendaknya penuntut ilmu terus giat dan bersungguh-sungguh. Wa qad qil biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dahulu dikatakan sesuai dengan kesungguhan yang engkau berikan, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau angan-angankan. Ini semakna dengan manjadda wajada. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan meraih apa yang dicita-citakannya. Hendaknya ia mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari ilmu, memperbanyak menelaah ya ilmu-ilmu yang beraneka ragam, dan tidak mencukupkan ya dengan sebagian ilmu. Wa bi khassatin in kana laha silatun, khususnya ilmu yang mempunyai hubungan dengan ilmu syar'i seperti bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kalau kita mau ibaratkan ada gudang yang besar yang isinya ilmu, kita tidak bisa masuk ke dalam gudang itu kecuali dengan kunci, dan kunci itu adalah bahasa Arab. Kunci itu adalah bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan bahasa Arab. Dan tidak sama ya, membaca buku yang sudah diterjemahkan dengan membaca bahasa Arab tidak sama. Lebih mudah memahami yang bahasa Arab dan lebih mengena, lebih berkesan daripada kita baca terjemahan. Ya terkadang kita baca terjemahan juga bingung ya. Mungkin karena penerjemahnya dia asal terjemahkan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan seterusnya. Atau harus semangat belajar bahasa Arab. Ya ini ibarat kunci. Belajar nahwu, ya belajar sorof. Sebagian saudara-saudara kita, masya Allah, kadang belajar bahasa Arab itu semangatnya di awal-awal saja. Ya di Jogja itu ada kajian bahasa Arab, majanan, free, gratis, tidak dipungut biaya. Masya Allah yang daftar banyak, 150 orang yang daftar. Ya akhirnya berjalan, ya berkurang, ya sepekan dua pekan berkurang, tinggal 100. Berkurang tinggal 50, berkurang ya tinggal 20. Terakhir anak-anaknya ustadznya, gimana ustadz kajian bahasa Arab? Sudah tutup kajiannya, nggak ada pesertanya. Ya,
karena tidak paham. Kenapa antum mundur? Karena antum tidak belajar lagi. Ustaz, anda tidak paham Ustaz. Gimana antum mau paham? Hari ini masuk, besok libur, 2 hari libur, nanti masuk lagi. Itu materinya sudah lain. Padahal materi yang pertama dengan materi yang kedua dan sudah itu saling berkaitan. Tidak paham, akhirnya mundur. Tidak paham, akhirnya mundur. Jadi butuh kesungguhan. Ya, Al-Imam Al-Kisai, anda baca di buku Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau bawakan kisah Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai itu Amirul Mukminin fin Nahwi. Ya, imamnya orang-orang mukmin dalam masalah nahwu. Ulama ahli nahwu, imamnya orang-orang Kufah. Kalau imamnya orang-orang Basrah, Sibawai. Al-Imam Al-Kisai waktu belajar nahwu sama seperti kita, juga susah, sulit. Akhirnya dia mundur. Dia enggak mau belajar nahwu, sulit, susah. Suatu ketika dia ngelihat seekor semut yang naik di atas dinding sambil membawa makanan. Cuman karena makanannya terlalu besar, ya, makanannya jatuh. Dia turun, diambil lagi, bawa naik lagi, jatuh, turun lagi, terus diulang-ulang sampai dia berhasil bawa makanan itu ke atas. Dia ngelihat, masya Allah, ya Allah kasih petunjuk dalam peristiwa itu. Ya, semut aja makhluk yang kecil, masya Allah semangatnya luar biasa. Dia terus berusaha sampai berhasil. Ana nanya sama antum, kenapa semut bisa berhasil bawa makanan naik ke atas? Kenapa? Semangat. Antum tahu semutnya semangat? Karena mengulang-ulang terus. Itulah kuncinya. Belajar bahasa Arab, kalau mau paham diulang-ulang terus. Murojaah, diulang-ulang terus. Dulu ada yang belajar muyassar, ya, bahasa Arab, diulang-ulang terus. Antum sudah berapa kali belajar muyassar? Sudah 5 kali, ada yang sudah 10 kali. Pertama kali belajar tidak paham, ngulang lagi, tidak paham, ngulang lagi, diulang-ulang terus. Ya, tentu ini butuh kesabaran yang luar biasa. Gimana panitia? Sudah habis waktunya? Ya, ini kajian kajian sambutan saja ya, karena ustadznya kecapean dari pagi, ya, belum istirahat dari subuh. Isi kajian ustadznya capek. Ustadznya istirahat, jadi intinya kita ngaji sama Ustadz Abdullah Taslim. Ini hanya sebagai ya, pembukaan. Para jamaah rahimakumullah, ya, as-su'al miftahul ilmi. Bertanya adalah kunci ilmu. Sering sekali penuntut ilmu menghadapi masalah-masalah yang ia berhenti padanya dalam keadaan tidak jelas atau tidak paham, atau dalam keadaan bingung. Fal wajibu ayyas'ala anha al ulama. Maka hendaknya dia bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, bertanya kepada para ustadz dengan tujuan memperoleh petunjuk, ya, bukan ngetes ustadznya. Ada juga jamaah yang tes ustadznya dites. Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ustadz, kalau ana di atas Ka'bah, Ustadz, ana sholat menghadap mana, Ustadz? Ya, ngapain antum di atas Ka'bah? Ya, dimarah sama polisi nanti. Antum turun ke bawah sholat. Ya, Ustadz, kan kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Gimana Ustaz kalau ana di bulan, Ustaz? Ana lihat mana, Ustaz? Ya, nanti kalau antum sudah di bulan baru ana jawab. Ya, antum kirim email atau kirim WhatsApp, nanti ana balas. Karena antum sekarang masih di bumi, ana tidak jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar. Muta'addiban ma'ahum, penuh adab. Mutawadi'an baina aidihim, dan tawadu. Jadi dalam bertanya pun harus beradab. Ada sebagian orang ketika bertanya kurang adab, jadi dia tulis pertanyaan di kertas, terus di bawahnya dia tulis besar-besar, wajib dijawab. Ada yang wajib ain dijawab. Siapa yang wajibkan? Ada yang tadi wajib dibaca. Ya udah, wajib dibaca, dibacain aja ya.
Tidak usah dijawab. Ya, Ustaz tolong dijawab Ustaz. Ada juga sebagian orang ketika nanya via WhatsApp, Ustaznya itu masih sibuk, belum sempat balas, atau mungkin Ustaznya nggak tahu jawabannya. Terus dia WA, Ustaz sombong sekali ya. Anak nanya Ustaz nggak jawab. Ya, anak baru tahu Ustaz sombong. Wah, pokoknya sudah bahasanya itu bahasa orang-orang yang tidak ngaji. Kita harus husnuzon ya, Ustaz itu banyak keperluan. Mungkin Ustaz lupa, mungkin Ustaz belum sempat jawab, mungkin Ustaz tidak tahu jawabannya, dan seterusnya. Bertanya dengan penuh adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian walaqad warada fil hadis alladzi rawahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki sujja fi safarin. Kepalanya terluka di saat safar. Summah talama, kemudian dia mimpi basah. Ingat kepalanya sedang luka. Kemudian dia mimpi basah. Orang yang mimpi basah kena hadas besar. Hadas besar itu bisa diangkat dengan mandi. Ingat, dia harus mandi. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian dapati rukhsah, keringanan bagiku untuk tayamum? Ini kepala saya sedang sakit, kepala saya terluka. Hal tajid rukhsatan li an atayammam? Kata teman-temannya, ma najidu laka min rukhsatin. Kami tidak dapati rukhsah, keringanan bagimu, karena engkau mampu menggunakan air. Fakta salah famata. Kemudian dia mandi, dia langsung mati. Ini pakai huruf fa ya. Kalau huruf fa itu beda dengan huruf summa. Kalau summa itu ada jeda, ada waktu. Tapi kalau fa, dia mandi langsung dia mati. Ini lukanya parah. Falamma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala peristiwa ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu it lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Ini bahaya berfatwa tanpa ilmu. Jangan sok tahu ya. Kalau masalah dunia saja kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu, apalagi masalah agama. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Fa inna ma sifaul as-su'al. Karena obat dari kebodohan, obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Gara-gara berfatwa tanpa ilmu ada nyawa yang melayang. Siapa yang mati? Orang yang bertanya. Dalam kisah yang lain, yang berfatwa yang mati, bukan orang yang bertanya. Kisah rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Kisah seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Dia ingin bertobat, dia nyari ya kira-kira siapa tempat bertanya. Ketemu dengan abid. Abid itu orang yang rajin ibadah tapi ilmunya sedikit. Dia sampaikan, wahai si abid, saya sudah bunuh 99 orang. Saya ingin bertobat, kira-kira masih bisa enggak? Kata si abid, sudah enggak bisa, dosa-dosamu sudah terlalu besar. Ini preman ya, penjahat, dikasih fatwa seperti ini, marah dia. Oh, enggak bisa tobat ya. Akhirnya si abid dibunuh. Kenapa 100? Gara-gara asal fatwa ada nyawa yang melayang. Yang berfatwa dibunuh. Kemudian datang ke penuntut ilmu, ahli ilmu ya, ulama. Saya sudah bunuh 100 orang, saya ingin bertobat. Dengarkan jawaban ulama, orang yang berilmu. Silakan antum bertobat. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa itu diampuni oleh Allah. Semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hatta dosa syirik itu masuk dalam ayat ini. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat, Allah akan ampuni ya dosa syiriknya.
Terus gimana dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu bagi orang yang tidak bertobat. Dia tidak bertobat kemudian dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Adapun orang musyrik yang bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Silakan bertobat. Tapi kau harus hijrah. Kau jangan tinggal di tempat yang buruk. Kau harus hijrah ke tempat yang baik. Karena kita kalau tobat para jamaah, kita tobat kemudian kita masih tinggal di lingkungan yang buruk, masih berteman dengan teman-teman yang buruk, itu tobatnya nggak lama. Paling banter berapa hari? 3 hari itu sudah, masya Allah ya. Terus balik lagi. Hijrah antum, cari lingkungan yang baik, cari tempat-tempat pondok pesantren, teman-teman yang baik. Kau beribadah kepada Allah di sana bersama orang-orang yang baik, kemudian dia hijrah. Qadarullah di tengah jalan dia meninggal. Ya, meninggal tengah jalan, belum sampai ke tempat hijrah. Datang 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, saya bawa orang ini. Kata malaikat rahmat, enggak, saya bawa orang ini. Dia belum sampai ke tempat yang baik. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sudah bertobat. Hilaf ya, para malaikat hilaf, berselisih pendapat. Allah kirim malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, kalian berdua disuruh ukur ini orang, dia lebih dekat dengan daerah yang buruk atau lebih dekat dengan daerah yang baik. Ternyata diukur, masya Allah, rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Ternyata dia lebih dekat dengan daerah yang baik. Dalam riwayat lain itu daerah yang baik digeser, didekatkan, bukan dia yang digeser. Ya, daerah yang baik didekatkan, akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Ini kisah ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang sangat panjang. Bertanya kepada siapa? Ulama, ahli ilmu. Antum jangan sembarang bertanya, jangan sembarang ngaji, jangan sembarang bertanya. Bertanyalah kepada orang yang benar-benar berilmu. Ya. Ada orang bertanya tentang cerai. Suami istri datang, Ustadz, saya mengucapkan cerai dalam keadaan marah sekali Ustadz. Ya, saya sudah tidak sadar lagi apa yang saya ucapkan ketika itu. Kata Ustadznya, udah jatuh talak. Ya, padahal talaknya tidak jatuh. Jadi konsekuensinya berat. Yang awalnya tidak jatuh, kemudian disampaikan jatuh. Ini bahaya nih kalau seperti ini, masalah perceraian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimahullah nisa al-ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar, lam yamna'hunna al-haya ay yas'alna an amri dinihinna. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan-urusan agama mereka. Mereka bertanya tentang darah haid, masyaallah ya. Gimana cara membersihkan darah haid? Kata Nabi, udah bersihkan aja ya, tidak perlu dirinci. Ya. Ada sebagian orang malu ya. Anda mau nanya tapi malu. Tidak perlu malu. Ya, kalau antum atau antuna tidak paham, antuna bertanya. Kalau malu ya jangan di depan umum ya, antuna nanya secara berduaan. Ya kalau akhwat jangan berduaan ya. Ya, nanya lewat WhatsApp ya. Nanya lewat telepon dan seterusnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ziyadatul ilmi al-ibtigha wa darkul ilmi as-su'al. Bertambahnya ilmu adalah dengan mencarinya, dan mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Wakila libni Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, bima adraktal ilma, dengan apakah engkau mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin akul, dengan lisan yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir. Taib, masih ada waktunya? Habis waktunya, masya Allah ya. Para jamaah yang dirahmati Allah ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian
kita siapkan ya diri kita untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Abdullah Taslim hafizallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.